Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahi oleh kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-244 yang kali ini akan mengangkat judul yang menarik, yakni Tunggu Tua Baru Bertobat. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya terus terang nas firman Tuhan ini saya percaya akan menjadi sebuah alarm, ya, sebuah pengingat bagi setiap kita. Sudahkah kita bertobat? Karena jangan pernah berharap bahwa tunggu tua baru saudara bertobat. Waktu itu tidak akan pernah datang. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali, saudara ya. Dengan kata lain begini, kalau saudara betul-betul menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, saudara tentu tidak akan menunda-nunda untuk bertobat dan mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu tua dulu baru bertobat. Biasanya ungkapan-ungkapan ini sering kali kita temui. Mungkin dekat sekali dengan kita. Mungkin ada beberapa anggota keluarga kita, entah itu sepupu, paman, tante, atau keluarga-keluarga kita yang banyak kali seperti itu bicaranya ya. Mereka suka hidup dalam kemabukan pesta pora. Dan ketika diingatkan mereka akan berkata begini, nanti aja kalau sudah tua, ada waktunya saya akan bertobat. Nah, kira-kira berlakukah hal itu? Mungkinkah hal itu akan terjadi? Saudara, bertobat atau berbalik kepada Tuhan itu memang adalah satu hal yang muncul dari hati kita sendiri, saudara ya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang patut atau layak dibinasakan, sehingga kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan memohon pengampunannya. Itulah arti bertobat. Dimulai dari pengakuan dosa ini, kemudian saudara mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saudara mengakui bahwa ia sudah menghapus dosa-dosamu lewat kematian dan kebangkitannya. Dan saudara juga percaya oleh anugerahnya saudara diampuni dan dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Maka saudara diselamatkan. Nah, nanti keselamatan yang sejati itu akan menghasilkan buah-buah kehidupan iman yang sejati juga. Seperti kemarin ada beberapa orang dan salah satu ada yang komen ya di video yang kami posting, yang kami upload Mutiara hari ini. Dia berkata mengungkapkan unek-uneknya tentang ada orang-orang yang kaya, orang Kristen yang kaya, tetapi kekayaan itu ia dapatkan dari korupsi.
Apakah kira-kira Tuhan mengampuni kesalahannya dia? Padahal dia adalah orang Kristen yang baik, yang tetap ke gereja, yang tetap beribadah, tetapi ia juga melakukan korupsi, artinya mengambil yang bukan hak miliknya. Korupsi itu adalah merampok atau mencuri dengan cara yang lebih elegan dan keren, seperti itulah. Tetapi saya memberikan jawaban, dan saya percaya itu juga dari hikmat Tuhan ya. Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bisa saja menunjukkan kehidupan kerohanian kita yang baik. Kita bisa saja berlaku baik bagi anak istri kita. Tetapi ingatlah, jangan kita memilih-milih kebaikan itu untuk menutupi pelanggaran kita yang berat. Yakni kita juga melakukan korupsi di kantor atau dalam perusahaan. Saya bisa bilang, kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan, bahkan peribadatan saudara ke gereja, itu tidak akan pernah berkenan sama Tuhan. Karena saudara masih tetap hidup dalam dosa, yakni mencuri sesuatu yang bukan hak milikmu. Jadi saudaraku, bagi saya, orang Kristen sekalipun ia kaya raya, sekalipun ia banyak menyumbang ke gereja, sekalipun ia baik dalam rumah tangganya terhadap anak istrinya, tetapi kalau hidupnya di dalam dunia kerja, ia mencuri, ia merampok dengan cara yang elegan, yakni korupsi, maka saya bahkan berani bilang dengan tegas, orang ini masih belum diselamatkan. Orang ini masih belum bertobat. Orang yang sudah diselamatkan, ia tidak akan pernah bisa berjalan selaras dengan dosa lagi. Karena ada benih ilahi di dalam batinnya yang selalu akan berkata, kamu bersalah, jangan melakukan itu, jangan melakukan itu. Saudara rasakan sendirilah di dalam batin saudara ketika saudara mengikuti Kristus. Kalau saudara tidak pernah merasakan atau tidak pernah mendengarkan teguran-teguran hati nuranimu ketika engkau berbuat kesalahan, maka saya meragukan keselamatan, maka saya meragukan pertobatan. Seperti itulah. Ada slogan-slogan ya yang juga banyak kali disampaikan oleh orang-orang muda ketika saya masih SMA, ketika saya masih kuliah. Beberapa teman-teman kami suka hidup dalam kemabukan ya. Artinya mereka suka kumpul-kumpul, kemudian mencampur minuman keras. Mereka suka mabuk-mabukan. Setelah mabuk-mabukan itu biasanya akan diikuti dengan ya perkelahian atau kakak-kakak kelas itu dalam keadaan mabuk, mereka akan menyerang adik-adik kelasnya untuk menunjukkan bahwa mereka penguasa kampus. Saudara ya. Dan ketika ditegur, ada ejekan-ejekan yang disampaikan. Ini ejekan-ejekan jadul, saudara ya. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Seperti itu. Itu kayak sebuah tagline ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, sebenarnya nggak masalah sih ya. Foya-foya nggak masalah. Kalau saudara akhirnya diikuti dengan yang namanya pertobatan, sehingga saudara kaya raya itu karena diberkati Tuhan sih nggak masalah. Ya mati masuk surga iya. Tapi kesempatan untuk saudara bertobat, atau ketika saudara masih muda dan saudara hidup dalam foya-foya kemabukan pesta pora, belum tentu ada kesempatan itu. Dan belum tentu kesempatan itu saudara responi dengan baik. Biasanya kalau orang hidup dalam pesta pora, foya-foya dan kemabukan, hidup yang sesuka-suka hatinya, hidup dalam dosa, mereka akan terjerumus jauh lebih dalam. Biasanya tunggu hajaran Tuhan dulu baru mereka bertobat. Ada beberapa teman kami sempat lahir baru, sempat melayani. Tapi karena pergaulan yang buruk, akhirnya ia kembali dengan cara hidupnya yang lama. Ya memang sahabat kami ini suka mabuk, suka minum minuman keras. Ketika ia percaya Yesus, ia meninggalkan cara hidup itu. Tapi ada titik di mana ia kecewa dalam mengiring Tuhan. Sehingga akhirnya ia melarikan diri atau melarikan kekecewaannya itu kepada mabuk-mabukan, minuman keras. Singkat cerita, karena ia rutin mengkonsumsi itu minuman keras dari dia SMA sampai akhirnya kuliah. Apa yang terjadi?
Di awal ia mulai masuk kuliah, ia mengalami yang namanya gagal ginjal. Ya, ginjalnya bocor. Gara-gara selalu menenggak kencing kuda, kata orang. Akhirnya ia melakukan perobatan sampai keluar kota dan bahkan ke luar negeri, tapi tetap tidak tertolong. Kemudian singkat cerita ia meninggal dalam usia yang sangat muda sekali. Saya menceritakan ini bukan untuk menjelek-jelekan teman kami ini ya, tetapi ingatlah bahwa kesaksian iman di sekitar kita, baik mereka yang berhasil maupun mereka yang gagal, itu seperti awan yang mengelilingi kita. Kita bisa menarik kesimpulan lewat contoh-contoh yang Tuhan berikan di sekitar kita. Kehidupan orang-orang yang poya-poya itu seperti ini loh. Kehidupan orang yang suka-suka hatinya itu seperti ini loh. Banyak saya melihat contoh, saudara ya. Orang-orang yang hidup dalam kekerasan, yang suka berjudi, yang suka berkelahi, yang suka cari-cari masalah. Ya, maaf nih ya, banyak kehidupan anak-anak muda yang ada di kampung. Dari kecil, dari SD sudah tahu rokok. Karena pergaulannya seperti itu. Dan mereka merasa benar. Karena orang tuanya pun tidak mau menegur. Karena memang seperti itu cara hidup di sana. Akhirnya mulai dari rokok kenal minuman keras. Kenal minuman keras, mereka menganggap bahwa kumpul-kumpul minum miras itu sesuatu yang keren. Ya. Akhirnya apa? Ditambah lagi mereka memandang bahwa menjadi seorang pria keren itu ialah dengan cara balap-balapan liar. Mulailah terjadi kombinasi yang mendekatkan diri mereka dengan Tuhan ya. Kombinasi itu ialah mabuk-mabukan sambil balapan liar. Dan apa yang terjadi setelah itu? Padahal Tuhan mengingatkan ya, ada satu orang yang suka kelahi, suka mabuk, suka balapan. Dia diingatkan sampai akhirnya masuk penjara. Sebenarnya saya pikir orang masuk penjara itu adalah kesempatan terakhir untuk engkau berbalik kepada Tuhan. Karena saya percaya dalam penjara itu biasanya ada yang namanya persekutuan atau ibadah ya. Itu sebenarnya adalah kesempatan terakhir untuk engkau bertobat, diberikan kesempatan sama Tuhan. Tapi entah kenapa orang ini ketika ia sudah masuk penjara dan ia keluar, ia tidak berubah. Saya banyak melihat orang-orang masuk penjara, bahkan pembunuh-pembunuh yang sebelumnya memang tidak mengenal Yesus. Ketika mereka bertobat, hidup mereka betul-betul berubah, saudaraku. Mereka keluar dari penjara sebagai orang-orang yang terhormat. Bukan sekedar ya orang-orang yang dilabeli residivis. Tapi mereka betul-betul menjadi orang yang terhormat. Dan mereka hidup dalam kehidupan yang terhormat hari-hari ini. Jadi orang ini yang tadinya masuk penjara, yang saya kenal itu, akhirnya dia hidup lagi dalam kemabukan, kembali lagi balapan liar, sampai akhirnya ia meninggal dunia habis kecelakaan tunggal karena mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Ingatlah saudaraku, itu menjadi sebuah contoh harusnya. Hanya saja orang-orang merasa bahwa ketika kamu kecelakaan dan kau luput dari maut, kau berkata, kau menceritakan cerita-cerita heroik bahwa luar biasa hebatnya aku, lolos dari maut. Padahal itu kesempatan yang Tuhan kasih. Dan kalau engkau luput meresponi kesempatan itu, berikutnya tidak akan ada lagi kesempatan, saudaraku. Ada orang kaya ini, dikatakan di dalam firman yang barusan kita baca ya, ia kaya raya. Apa sih yang dipikirkan oleh orang kaya? Standar kaya orang hari ini tuh bagi saudara mungkin Raffi Ahmad, Sultan ya. Tapi standar kaya bagi saya tuh adalah Hartono bersaudara, saudara ya. Atau Prayogo Pangestu. Atau sebutlah nama-nama orang yang memegang perusahaan-perusahaan terbuka ya. Perusahaan-perusahaan yang ada jual beli sahamnya. Mereka adalah orang-orang kaya yang sesungguhnya. Punya harta triliunan. Nah, apa sih yang dipikirkan oleh orang kaya? Ketika engkau kaya, masihkah engkau takut akan Tuhan? Masihkah engkau menghormati Tuhan? Maaf, banyak orang-orang kaya yang merasa punya privilege. Masuk gereja disambut layaknya raja. Duduk di kursi-kursi terhormat.
Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu kejahatanmu. Tuhan tahu kau belum bertobat. Jangan kira ketika manusia menghormati saudara karena saudara kaya, maka itu luput di mata Tuhan. Tuhan paling tahu siapa kita. Uang triliunanmu pun tidak akan pernah bisa menyuap Tuhan. Sekalipun engkau berkata, oh aku punya 250 juta, aku punya 500 juta, aku punya 1 miliar, aku akan sumbangkan ke gereja. Kamu akan tetap binasa dalam dosa-dosamu kalau engkau tidak bertobat. Buat apa engkau memberikan uang yang banyak buat gereja? Kau pikir saudara bisa menyuap Tuhan? Yang Tuhan pengen itu cuma pertobatanmu yang sungguh. Saudara ya. Dan Tuhan tahu seorang yang bertobat dengan sungguh itu seperti apa. Di dalam Alkitab saudara ada satu contoh. Orang yang hidupnya jahat dan dibenci, yakni pemungut cukai seperti Zakeus. Tapi ketika ia menyambut Yesus di rumahnya, saat itulah ia bertobat. Dan bukti dari pertobatannya ialah apa? Ia merasa bersalah karena sudah merampas hak milik orang. Sehingga ia bertanggung jawab untuk mengembalikan uang kepada mereka yang ia peras. Bayangkan ya. Ketika saudara bertobat, hai orang-orang kaya, maka saudara akan membereskan kejahatan-kejahatanmu. Engkau akan bertobat kepada Tuhan dan engkau akan melanjutkan itu dengan membereskan kejahatan-kejahatanmu, bahkan kejahatan-kejahatan yang kau sembunyikan. Ya, tidak ada yang tersembunyi di dalam pandangan mata Tuhan, saudaraku. Selagi masih ada kesempatan, maka bertobatlah. Jangan tunggu tua. Saya pikir gini, orang yang berkata seperti itu ya, nanti aja, saya tunggu tua aja bertobat. Saya tunggu tua aja berubah, diperbaharui budinya. Saya mau katakan itu adalah contoh orang-orang yang mungkin nantinya akan binasa tanpa ia sempat untuk bertobat. Kematian itu bisa terjadi dengan mudah, saudaraku. Cara Tuhan untuk memanggil kita. Ya, saudara bisa keluar dari rumah hari ini. Engkau berkendara dengan baik, tetapi ada orang yang berkendara dengan tidak baik. Dan bagaimana kalau saudara mengalami kecelakaan yang mematikan? Sudahkah engkau memperbarui atau membereskan hidupmu? Atau dari beberapa cerita-cerita sahabat-sahabat kami yang saya juga menyadari ya, karena saya sudah lebih dari 40 tahun, usia orang hari-hari ini mulai semakin pendek ya. Karena kenyamanan hidup dan juga kenikmatan makanan. Karena kenyamanan hidup dan juga makanan-makanan lezat di luar sana tanpa orang sadari itu membuat mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada bahkan beberapa sahabat-sahabat kami yang seumuran dengan saya itu meninggal mendadak. Beberapa jatuh dan kemudian mengalami pendarahan otak. Beberapa terjatuh di kamar mandi oleh karena stroke dan akhirnya tidak tertolong. Siapa yang tahu dengan umur, saudaraku? Maka sebab itu, selagi masih ada kesempatan, jangan pernah tunggu tua untuk bertobat. Pertobatan itu tidak terjadi secara instan. Pertobatan itu bicara soal pertumbuhan. Sama seperti kita, benih ini ya, ditanam. Ia tidak akan langsung menjadi besar. Ia akan perlahan-lahan tumbuh. Sampai akhirnya menjadi pohon yang kokoh dan menghasilkan buah. Seperti itulah kehidupan orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan dan selagi saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan kali ini, bulatkanlah hati saudara untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, menyerahkan segala dosa dan mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Kalau saudara bingung bagaimana datang dan bertobat kepada Tuhan, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya setelah ini. Atau kalau saudara merasa pengen lebih mantap lagi, saudara bisa datang ke gereja dan temui para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor. Dan saudara boleh memohon doa untuk pengampunan dosa. Kalau saudara merasa butuh dibimbing,
butuh dituntun, atau kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang tadinya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengasihi Tuhan, tapi oleh karena satu dan lain hal saudara kecewa, saudara meninggalkan Tuhan, maka ini juga bisa menjadi momen di mana saudara kembali datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengakui segala dosa dan pelanggaranmu. Mari kita tundukkan kepala dan saya mau berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa tidak ada orang yang benar. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kami menyadari dosa itu pada akhirnya akan berbuah maut. Sebelum kami mati Tuhan dan binasa dalam kekekalan, kami berdoa datang kepadamu Tuhan, memohon ampun di hadapan-Mu Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Saudara bisa utarakan kepada Tuhan apa dosa-dosa dan pelanggaran-Mu yang kau ingat dan kau sadari. Akui semuanya itu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban di dalam hatimu, yang menjadi pergumulan, yang membuat engkau marah kecewa dengan Tuhan, akui semua itu di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu dan ungkapkanlah itu sampai engkau lega. Baru setelah itu Tuhan, kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kami untuk mendekat, berdoa. Layakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kekal, yang sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kami, yang melayakkan kami dipanggil sebagai anak-anak-Mu, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dan Tuhan, kami percaya segala dosa pelanggaran kami sudah Engkau ampuni, dan Engkau melayakkan kami oleh anugerah dan kasih karunia-Mu yang tak terbatas itu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman di kesempatan kali ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.